Dua pengedar narkoba bersama seorang wanita ini tak berkutik saat anggota Reskrim Polsek Siak Hulu menggerebek rumahnya di Dusun 3 Tunas Harapan, Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Selain mengedarkan narkoba, ketiganya juga pengguna narkoba. Pakai juga kan? Pakai juga deh kan? Sama kan? Hei, sama dia pakai kan? Selain menemukan narkoba jenis sabu yang sudah dipaketkan dan siap dijual, polisi yang juga melakukan penggeledahan juga menemukan alat hisap sabu atau bom bekas digunakan. Temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipaketnya sebanyak 29 paket beserta alat bukti lainnya. Pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan uang tunai beserta slip pengiriman tersangka membeli narkotika jenis sabu-sabu ini kepada bandarnya. Ketiga tersangka kemudian dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Informasi pertama di Newsroom, pemirsa, pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena narkoba. Nia dan Ardi menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Oh, yang itu. Ardi Bakri ditahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba kemarin dan kini diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi awalnya menangkap sopir bernama ZN sebelum menangkap Nia Ramadhani. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu seberat 0,78 gram dan 1 buah alat hisap. Setelah istrinya ditangkap, Ardi menyusul datang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketiganya lalu diperiksa urin dan hasilnya positif metamfetamin. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan 1 klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya. Ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya, saudara AAB, juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Ardi, Nia, dan supirnya kini sudah ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba oleh polisi. Nia Ramadhani merupakan artis Indonesia yang berkarir sejak belia. Pada usia 20 tahun, dia menikah dengan Ardi Bakri, anak dari pengusaha dan politikus Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Dan pemirsa, untuk mengetahui pemeriksaan pasangan selebriti yang terjerat kasus narkoba sudah ada rekan kami, Salsa Bilasyaira, langsung dari Polres Jakarta Pusat. Salsa, apakah pemeriksaan sudah selesai dan apa hasil dari pemeriksaan sejauh ini? Baik, Anissa Dasuki dan juga pemirsa, pemeriksaan terhadap pasangan pesohor tanah air yang terjerat kasus narkoba termasuk dengan 1 supir pribadinya memang masih berlangsung di Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun mereka sejak jam 2 siang tadi melalui konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat sudah dinyatakan sebagai tersangka pengguna narkotika jenis sabu. Pihak kepolisian
tetap memastikan bahwa Ardi Bakri, Nia Ramadhani, dan juga termasuk supir pribadinya akan melalui proses pengembangan pemeriksaan setelah melalui berbagai tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah tes urin, tes darah, tes rambut sampai dengan swab tes COVID-19 sehingga akan dipastikan proses pemeriksaan berlangsung dengan status mereka yang bebas dari COVID-19. Pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memastikan bahwa penangkapan terhadap para tersangka ini berawal dari adanya laporan dari warga ataupun masyarakat yang kemudian pada tanggal 7 Juli hari Rabu tepatnya pada pukul 3 ZN supir pribadi Nia Ramadhani ditemukan di rumah Nia Ramadhani di Pondok Indah Jakarta Selatan dengan barang bukti yaitu plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram dan ZN juga mengaku bahwa barang haram tersebut akan digunakan bersama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Sedangkan Nia Ramadhani sendiri ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah beserta alat bukti 1 set bung atau alat konsumsi khusus narkotika jenis sabu. Nia Ramadhani juga kepada polisi menjelaskan bahwa barang haram jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama suaminya Ardi Bakri. Namun demikian Nia Ramadhani dan ZN diamankan oleh kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat tanpa Ardi Bakri karena Ardi Bakri tidak ada di TKP. Ardi Bakri sendiri datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk memastikan penangkapan ataupun pengamanan terhadap Nia Ramadhani dan ZN oleh pihak kepolisian yang pada prosesnya Ardi Bakri, Nia Ramadhani dan ZN terbukti positif mengandung metafetamin ataupun narkotika jenis sabu setelah melalui proses urin. Dalam proses pengembangan pemeriksaan, Ardi Bakri dan Nia Ramadhani mengakui bahwa barang haram narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka dan mereka sudah menggunakan narkotika terakhir dalam waktu 2 bulan ini. Begitu Anissa Dasuki, kembali ke studio. Baik, Salsa, sejauh ini apakah kedua tersangka ini sudah didatangi oleh lawyer, pengacara ataupun pihak keluarga? Baik, sejauh ini belum ada aktivitas ataupun komunikasi yang kita lihat kedatangan ataupun keluar dari pengacara, kuasa hukum atau lawyer begitu, ataupun komunikasi yang berlangsung dengan rekan-rekan wartawan yang terjadi di sini. Tidak ada pihak keluarga ataupun kuasa hukum. Anissa Dasuki. Baik, terima kasih Salsabila Syaira melaporkan langsung dari Polres Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Salsabila. Pemirsa, keluarga pasien COVID-19 berteriak histeris menolak rumah sakit memakamkan anggota keluarga yang meninggal dengan protokol COVID-19. Korban sempat dirawat 1 hari di rumah sakit karena sesak nafas dan punya penyakit bawaan. Ini gara-gara nggak boleh COVID kan, ambu tidak ada mayat meninggal nggak mau diantarkan sama ambulan di rumah sakit KMC Kuningan. Gara-gara nggak mau di COVID kan yang meninggal, udah mau ngasih mobil ambulan sampai dibawa di Kolobak. Perlu kasih tahu, ini di rumah sakit KMC Kuningan. Keluarga pasien COVID-19 yang meninggal histeris dalam video yang sedang viral di daerah Kuningan, Jawa Barat. Mereka mengambil paksa jenazah dari rumah sakit dan tak mau memakamkannya dengan protokol COVID-19. Alasannya keluarga tak terima jenazah dianggap meninggal karena virus corona. Ini gara-gara nggak boleh COVID kan, ambu tidak ada mayat meninggal nggak mau diantarkan sama ambulan. Pihak rumah sakit membenarkan kejadian ini dan mengatakan korban positif corona berdasarkan hasil swab PCR sempat dirawat dalam keadaan sesak nafas dan punya penyakit bawaan. Keluarga pasien yang saya yakin itu bukan keluarga inti yang menyampaikan bahwa di-COVID-kan karena dia tidak tahu persis bahwa duduk persoalan pasien tersebut sudah terpapar COVID. Pemerintah setempat meminta masyarakat tenang dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena angka kematian akibat corona di Kabupaten Kuningan terus meningkat setiap hari. Seorang peserta Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal dunia dan tidak diizinkan dibawa keluarga ke Jakarta karena positif COVID-19. Keluarga terpaksa mengkremasinya di TPU setempat.
Tangis keluarga pecah saat jenazah salah satu peserta Munas Kadin dikremasi di TPU Punggolaka, Kendari, Sulawesi Tenggara. Keluarga terpaksa mengkremasi jenazah di lokasi ini karena pihak penerbangan menolak membawanya pulang ke Jakarta lantaran meninggal karena corona. Pengelola TPU mengatakan jenazah dibawa ke lokasi oleh tim Satgas COVID-19 Kota Kendari. Jenazah bernama Rudi Siregar dan tercatat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Hubungan Antar Lembaga di Kadin Indonesia periode 2015-2020. Saat ini sejumlah peserta Munas Kadin masih dirawat di rumah sakit di Kendari karena positif corona. Munas Kadin berlangsung di Kendari 30 Juni hingga 2 Juli lalu. Sebelumnya Munas akan digelar di Jakarta tapi tidak mendapat izin Pemprov DKI. Pemirsa, PPKM darurat telah dijalankan. Mengapa masih banyak warga yang tidak taat aturan? Informasi selengkapnya akan kami bahas secara komprehensif usai jeda berikut.